Pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia kabarnya berencana memulangkan warga negara Indonesia terpidana seumur hidup kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap ratusan pemuda di Inggris, Reinhard Sinaga. Keluarga Reinhard Sinaga, predator seks yang dijatuhi hukuman seumur hidup di pengadilan Inggris dalam kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap ratusan pemuda, kabarnya meminta pemerintah Indonesia untuk memulangkannya ke tanah air. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, mengungkapkan tengah mengkaji hal ini. Memang masalah itu sedang kami pelajari, kami sedang dalami, dan juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dan belum lama ini juga keluarga dari yang bersangkutan itu sudah datang ke Kementerian Koordinator kami, dan kami mendengar juga pertimbangan permintaan dari pihak keluarganya. Jadi itu sedang kami koordinasikan dan kami pelajari. Dan dengan pemerintah Inggris juga baru dimulai awal-awal pembicaraan mengenai masalah ini, karena ada juga orang Indonesia yang dipidana di Inggris. Jadi apakah dengan Inggris nantinya akan diputuskan bukan transfer residence, tapi adalah exchange residence, itu akan kami bahas lebih dalam. Ya, kami menyadari tanggapan orang awam terhadap pembahasan Reinhard untuk dikembalikan ke Indonesia. Ada yang mengatakannya, saya itu kan predator, apa yang dibawa pulang ke sini? Kalau orang awam bicara begitu. Tapi kalau orang itu bisa menjadi pejabat, dia akan berpikir seperti saya. Kita dipertindak atas nama negara. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rolian Syah Sumirat, mengungkapkan Kemenlu belum menerima komunikasi diplomatik terkait rencana pemulangan terpidana Reinhard dari penjara Inggris. Yang tentang Reinhard Sinaga mungkin ya. As of now itu, seingat saya, it is confirmed lah ya, bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri belum mendapatkan komunikasi resmi diplomatik apapun mengenai rencana pemulangan ini. Jadi mungkin teman-teman sebaiknya bisa juga melakukan paralel kontak ya, dengan teman-teman perwakilan dari Kemenko, Kumham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang menjadi focal point dari penanganan isu ini terkait dengan dinamika terakhir. Namun tentu Kementerian Luar Negeri akan terus available untuk membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi terkait dengan seluruh pihak terkait apabila dibutuhkan, baik itu pihak-pihak yang ada di dalam negeri, kementerian teknis terkait, ataupun dengan negara lain yang juga akan terdampak dengan dinamika terkait terakhir ini. Itu saja. Reinhard Sinaga dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Inggris atas 159 kasus pelanggaran seksual. 136 kasus diantaranya merupakan kasus pemerkosaan terhadap 136 pemuda. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, terkait rencana pemulangan WNI predator seks Reinhard Sinaga, kita akan bergabung dengan rekan Adia Anwari langsung dari Inggris. Selamat malam Adia, bagaimana perkembangan informasinya di sana? Dan juga pemirsa TV One, selamat sore waktu London dan juga selamat malam waktu Indonesia. Memang terkait berita pemulangan Reinhard Sinaga dari Inggris ke Indonesia itu sempat dibahas beberapa kali dalam beberapa hari ke belakang. Karena memang Reinhard Sinaga ini awalnya telah dijatuhkan hukuman selama 30 tahun penjara minimal, namun dalam jangka waktu seumur hidup, dan sempat dinaikkan banding kembali dari salah satu jaksa Inggris menjadi 40 tahun. Ini sudah didakwa pada tanggal 16 Januari 2020 silam. Dan korban jumlah yang soal Reinhard Sinaga ini dipercaya sebenarnya lebih dari angka sebelumnya, yakni 149, namun penyidik percaya bahwa korban ini bisa mencapai 206 pria di Inggris, tepatnya di kota Manchester. Memang dari angka tersebut sebenarnya banyak juga korban yang nama-namanya hingga kini belum bisa teridentifikasi. Dan dari total tersebut, pemirsa, memang
korban-korban ini berusia antara 16 tahun hingga 36 tahun. Reinhard Sinaga sendiri nantinya dikabarkan melalui staf sus dari Kemenko Kumham Inpas, yakni Ahmad Kafah, bahwa dalam waktu dekat akan dilakukannya pemulangan, yakni akan dilakukannya proses negosiasi begitu dari pemerintah Indonesia bersama dengan Kedutaan Besar Inggris yang ada di Jakarta untuk kemudian akan membicarakan lebih lanjut seperti apa ini teknis pemulangan Reinhard Sinaga dari penjara yang ada di kota Manchester, Inggris ke Indonesia. Belum diketahui lebih lanjut mengenai kapan, waktu lebih spesifiknya lagi, atau di lapas mana kemudian Reinhard akan dipindahkan di Indonesia. Namun begitu, salah satu faktor terbesar pemulangan Reinhard Sinaga ini menurut Ahmad adalah alasan-alasannya adalah dari keluarga atau dari kedua orang tua yang kerap berkata bahwa sulitnya komunikasi dari Indonesia begitu dengan Reinhard di penjaranya di Manchester, karena memang dalam peraturan-peraturan hukum yang ada di penjara-penjara tidak hanya di Manchester namun di seluruh kota yang ada di Inggris memang cukup ketat dan menyulitkan adanya proses komunikasi tersebut dari keluarga Indonesia ke Inggris, dan ini merupakan salah satu faktor besar kemungkinan adanya negosiasi dari pihak Kedutaan Besar Inggris dan juga pemerintah di Indonesia. Selain itu, pemirsa, rencananya mekanisme yang digunakan adalah merupakan pertukaran narapidana atau prisoner exchange dan bukan pemindahan tahanan secara transfer begitu. Maka dari itu nantinya kemudian akan dipastikan akan ada narapidana warga negara Inggris yang ditahan di Indonesia yang akan ditukarkan keberadaannya dengan Reinhard Sinaga. Belum diketahui lebih lanjut siapakah nanti narapidana Inggris yang kemudian sedang ditahan di Indonesia ini yang akan ditukarkan oleh Reinhard Sinaga. Dan sekali lagi belum bisa dipastikan juga waktu, tanggal, ataupun tempat lebih spesifiknya kapan ini Reinhard akan dipulangkan kembali ke Indonesia. Secara demikian, Fasal, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Adia, lalu bagaimana reaksi publik dan media Inggris terhadap rencana pemulangan Reinhard Sinaga? Singkat saja, Adia. Tentunya memang untuk publik sendiri, seperti diaspora, begitu cukup terkejut bahwa misalnya Reinhard akan dipulangkan kembali ke Indonesia dan kemudian bertanya-tanya akan seperti apa hukuman yang dijatuhkan di Indonesia, apakah kemudian akan seumur hidup ataukah akan naik banding lagi atau seperti apa, masih dipertanyakan oleh para diaspora yang ada di Inggris. Gitu, Pasal. Baik, terima kasih Adia, laporannya langsung dari Inggris.